Kesempatan yang diberikan ini untuk baru pertama kali saya bergabung di komunitas ini. Terima kasih Bu Melani. Di sini ada Pak eh, PKL juga ya yang saya kenal. Salam kenal untuk semua. Ini baru pertama kali saya bersama-sama dengan saudara ya. Baik, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami punya kesempatan lagi Tuhan untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus curahkan roh hikmat dan pewahyuan akan Engkau. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, pengenalan kami akan Engkau semakin dalam Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan dari kata orang, tapi kami mengenal Engkau karena kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau. Roh Kudus, mari nyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami lewat firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum join. Mari Tuhan Kau ingatkan mereka untuk kami boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu malam ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar daripada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika saya ditanya temanya apa, saya ambil tema tentang finishing well. Ya, langkah pertama itu penting memang, tetapi yang menentukan satu kemenangan di dalam satu pertandingan itu hasil akhirnya. Ya, kalau kita memulainya eh, baik, ya, tapi kita harus mempertahankan sampai di garis akhir, terutama di dalam kehidupan kita, ya, ya kita adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk melakukan pertandingan iman, ya, di mana pertandingan iman ini membutuhkan daya tahan, membutuhkan effort yang tinggi, butuh fokus ya untuk kita terus bergerak maju di dalam Tuhan. Ya, bahkan eh, seperti pertandingan lari, ini kita bukan lari sprint, tetapi kita lari maraton. Ya, kalau orang ikut lari maraton, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ikut lari maraton atau tidak. Ya, ada orang yang mungkin langkah awalnya itu berlari dengan begitu cepat, tapi yang menentukan satu kemenangan itu di garis akhirnya, itu. Ya, jadi garis akhir itulah yang menentukan orang itu bisa menang. Dan itu kalau untuk lari maraton dibutuhkan daya tahan, stamina yang kuat ya untuk dia bisa bertahan sampai di garis akhir. Karena perjalanannya begitu panjang. Sama di dalam kehidupan kita, kita pun menempuh pertandingan iman itu harus sampai di garis akhir. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan, tetapi kita harus bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Bahkan Rasul Paulus katakan, kita buka dulu ayatnya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, itu di sini dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang besok kok Filipi 2 Timotius 4 ayat yang ketujuh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ini pertandingan yang tadi saya sampaikan. Rasul Paulus menginginkan setiap kita mengakhiri pertandingan yang baik, ya, dan mencapai garis akhir. Dan bukan hanya sampai di situ, kita perlu memelihara iman percaya kita. Ya, ada orang memulainya berapi-api, ya, di dalam roh, tetapi pada akhir hidupnya justru dia menyangkali Tuhan, ya. Bahkan dia mengakhiri hidupnya di dalam daging, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau saya dan saudara mengakhiri pertandingan yang baik, dan kita harus sampai di garis akhir dan tetap pelihara iman. Selanjutnya kita melihat apa sih yang dimaksud dengan pertandingan yang baik.
pertandingan yang baik adalah usaha dan pelayanan yang mengalahkan segala kepentingan pribadi dan daging dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, pertandingan yang baik adalah ada effort, ada usaha, dan pelayanan yang mengalahkan segala kepentingan pribadi dan daging dalam diri kita untuk kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi setiap kita memiliki panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita ada di muka bumi ini, ada tujuan Tuhan. Ada destiny yang Tuhan sudah tetapkan masing-masing setiap kita. Dan kita harus menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sangat disayangkan kalau kita ada di muka bumi ini tanpa kita memiliki tujuan Tuhan. Kita tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di Amsal dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Ya, jadi kalau seseorang tidak ada visi yang daripada Tuhan, hidupnya akan liar. Ya, sesuatu yang liar itu ya sembarangan gitu ya. Dia tidak ada satu goals, tidak ada satu tujuan di dalam kehidupan kita. Setiap kita, ya Tuhan waktu membentuk saya dan saudara, ya ini ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ini mau dijadikan apa, gitu ya. Nah, biarlah setiap kita boleh menemukan panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehingga dalam menggenapi kehendak Tuhan itu di dalam diri kita, kita mungkin menghadapi satu pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan ini. Makanya tadi Rasul Paulus, aku mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, di situ ada satu kisah karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ini ada satu rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus yang bernama Demas. Ya. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan bersama Rasul Paulus, ya, Demas ini lebih memilih mencintai dunia ini dan memutuskan untuk meninggalkan Rasul Paulus. Tidak bersama-sama lagi di dalam perjalanan. Ada banyak rekan sepelayanan kita. Mungkin kita dari awal merintis pelayanan bersama-sama. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba dia berubah gitu ya. Tidak lagi satu visi dengan kita, tidak lagi kita berjalan bersama-sama. Ya, sama seperti seorang yang naik kereta api dari Jakarta menuju Surabaya. Tapi di tengah perjalanan, kalau kita misalnya memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, kita akan sampai dari Jakarta ke Surabaya. Akan tetapi kalau visinya itu berbeda, bisa saja di tengah perjalanan, ketika sampai di Jogja, dia melihat kota Jogja itu bagus, mungkin dia sudah berubah pikirannya, tidak lagi dari awal mau ke Surabaya, dia langsung turun di Jogja. Karena menurut dia, oh saya mau ada tujuan tertentu di Jogja. Sehingga kita tidak bisa lagi bersama-sama sampai di tujuan yang sama. Ya, ini yang terjadi oleh Rasul Paulus. Ya, Demas lebih memilih untuk mencintai dunia ini dan meninggalkan dia. Itu ya, meninggalkan Rasul Paulus tidak bersama-sama lagi di dalam pelayanan. Nah, lalu kemudian kita tadi saya katakan Demas, siapakah Demas itu? Di Kolose 4 ayat yang ke-14 dikatakan salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, dia adalah rekan seperjalanan daripada Rasul Paulus yang dikasihi oleh Rasul Paulus, ya. Nah, terus kemudian di Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-24 dikatakan dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Demas ini adalah teman-teman sepelayanan, teman-teman sekerja dengan Rasul Paulus. Tapi bukan itu saja, ya Alkitab mencatat ya, ada 3 ayat Alkitab yang menjelaskan tentang Demas. Yang pertama, dia seorang hamba Tuhan. Yang kedua, dia seorang yang terpandang dan terhormat
dikenal di kalangan jemaat, dan tetapi dia tidak finishing well. Nanti kita akan lihat apa sih yang menyebabkan Demas ini tidak finishing well, tidak menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir. Ya, ada satu tokoh ya yang hidup di zaman ini begitu ya, di masa ini ya. Orang ini adalah orang yang hebat ya, yaitu eh, Charles Templeton. Dia adalah rekan sepelayanan dengan pendeta Billy Graham. Setiap kita pasti kenal dong Pastor Billy Graham ya. Akan tetapi awalnya dia bersama-sama dengan Billy Graham. Tapi di tengah perjalanan dia berubah ya, berubah setia, dia berubah tidak lagi menjadi rekan sepelayanan daripada Pastor Billy Graham. Dan dia membuat satu buku yang berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. My Reason for Rejecting the Christian Faith. Jadi di buku ini menceritakan tentang alasannya ya menolak iman daripada kekristenan. Siapakah Charles Templeton? Dia lahir 7 Oktober 1915 di Toronto, Kanada. Ya, lahir baru tahun 1936. Dia berkhotbah kepada lebih dari 1,5 juta orang per tahun. Wow, luar biasa. Ya. Tadi Pak Andre sempat menyaksikan bagaimana dia sudah mulai menginjili ya orang di daerah Jawa Tengah tadi ya Pak, kalau nggak salah. Ya, tapi Charles Templeton ini per tahun 1,5 juta orang per tahun. Ya, dia berkhotbah di hadapan sekian juta orang. Nah, di tahun 1941 dia bersama-sama dengan Pastor Billy Graham mendirikan Youth for Christ. Ya. Ini pendiri, founder ya dari pelayanan Youth for Christ bersama Billy Graham. Dan tahun 1957 tiba-tiba dia berubah menjadi ateis dan menyangkal semua yang dia beritakan selama 21 tahun pelayanannya. Saya tidak tahu Bapak Ibu melayani Tuhan sudah berapa tahun. Ya. Jangan sampai sekian puluh tahun pun kita melayani Tuhan itu tidak menjamin ya kita tetap memelihara iman percaya kita seperti yang dilakukan oleh Charles Templeton ini. Ya, di tengah perjalanan setelah 21 tahun dia melayani, setelah dia berkhotbah di depan jutaan orang, di tahun 57 dia menjadi ateis. Dia menyangkali imannya. Ya, tidak ubahnya dengan Demas tadi. Ya. Tahun 1995 dia menerbitkan buku judulnya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Ya, saya berdoa saya pun saudara, mari kita pertahankan iman percaya kita sampai di garis akhir. Ingat, mahkota itu baru bisa diberikan kalau kita tetap bertahan, kita tetap berjuang sampai di garis akhir, memelihara iman percaya kita. Dan bukan hanya itu saja. Menurut penelitian, 15-20% pemimpin itu yang bisa menyelesaikan dengan baik kepemimpinannya itu hanya 15-20%. Ya. Itu menurut buku The Making of a Leader second edition yang ditulis oleh Dr. J. Robert Clinton ya. Dan 80-85% mayoritas itu gagal. Ya. Kalau saya dan saudara adalah seorang pemimpin, kita harus berjuang sampai di garis akhir. Ya, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti di tengah jalan. Saya selalu terinspirasi dengan kisah yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Satu ketika dia menginvasi satu daerah, kalau nggak salah di Amerika, ya, dia berangkat dari Prancis menuju
Amerika itu kurang lebih bulanan karena dia naik kapal laut gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika kapalnya tiba di daerah itu, dia suruh pasukannya turun dari kapal. Dan ketika pasukannya semua udah turun dari kapal, apa yang dilakukan? Dia suruh pasukannya untuk membakar kapal yang dia bawa, yang mengantar mereka sampai di Amerika ini. Ya. Lalu kemudian pasukannya bertanya kepada si Napoleon Bonaparte, loh, kalau kapal ini dibakar, bagaimana nanti kita kembali ke Perancis? Gitu. Lalu kemudian Napoleon Bonaparte katakan apa? Tidak ada kata kembali. Sebelum kita menyelesaikan tugas, sebelum kita menuntaskan, merebut wilayah ini, ya, bagi negara kita. Ya. Jadi apapun yang terjadi, tidak boleh pulang tanpa kita harus bisa memenangkan atau merebut daerah ini. Ya. Artinya dengan kata lain, tidak boleh ada kata menyerah. Ya. Kita harus berjuang sampai di garis akhir. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Ya, Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Buat saya dan saudara, ini satu hal yang sangat penting untuk kita sebagai pemimpin khususnya. Ya, kita harus menyelesaikan finishing well ya, sampai di garis akhir. Karena menurut penelitian hanya 80-85% itu rata-rata gagal. Dan yang berhasil hanya 15-20% yang bisa menyelesaikan sampai di garis akhir. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai di garis akhir? Yang pertama, kita perlu komitmen dan konsisten. Ada banyak orang bisa komitmen, tapi nggak konsisten melakukannya. Ya, perlu satu effort yang begitu besar untuk kita bisa sampai di garis akhir. Yaitu apa? Berpegang pada komitmen kita. Konsisten. Ya. Jangan sampai kita latihan lain, main lain. Ya. Apa yang kita sudah sepakati, kita buatnya yang lain. Itu nggak konsisten. Ya, kita harus komitmen dan konsisten. Ya, ini apa yang dimaksud dengan komitmen? Ya, konsisten tetap atau tidak berubah-ubah. Ini tuh menurut KBBI. Dia mantap, taat, sesuai dengan azas. Itu konsisten. Ya, konsistensi adalah kemampuan untuk tetap dan tidak berubah-ubah, melakukan sesuatu sampai berhasil meraih sebuah pencapaian. Itu konsisten. Ya, saudara dan saya ketika kita komitmen ada di komunitas ini, ayo kita lakukan konsisten. Ya, saudara mau dijadwal atau tidak dijadwal, tetap konsisten. Ya, karena apa? Kita punya komitmen bersama-sama. Ya, ada orang bisa komitmen, tapi di tengah perjalanan dia nggak konsisten mempertahankan komitmennya. Ya, pernikahan itu harus bukan hanya komitmen, malah covenant ya di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus konsisten menjaga pernikahan kita itu tetap apapun situasinya. Makanya di janji nikah baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, ya, baik kelimpahan maupun kekurangan. Itu komitmen. Tapi ketika kita mulai memasuki pernikahan, harus punya konsistensi menjaga komitmen itu. Tetap sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Ya, perlu konsistensi. Jadi untuk sampai mencapai di garis akhir, finishing well, perlu komitmen dan konsisten. Ya. Nah, firman Tuhan kata kita melihat seseorang yang konsisten, yaitu Daniel. Ya, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah ini saudara bisa garis bawahi 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Garis bawahi kata seperti biasa dilakukan.
Jadi kalau kita punya komitmen dan konsisten, apapun yang terjadi itu tidak mengubah gitu ya. Kita tetap berpegang pada komitmen kita. Kita konsisten untuk melakukan komitmen kita. Hal ini yang dilakukan oleh Daniel ya. Ketika surat perintah raja itu dikeluarkan, apa yang dilakukan Daniel? Dia pergi ke rumahnya dan bukan hanya pergi di rumahnya santai-santai, enggak. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya kebiasaannya memuji, menyembah Allah. Sekalipun dia mendapatkan surat untuk supaya tidak menyembah Allah, yang Allahnya Daniel gitu ya. Tetapi dia tetap memutuskan sekalipun itu tantangannya. Dia harus dimasukkan goa singa. Tetapi dia tetap komitmen dan konsisten melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Mari Bapak Ibu Amin. ya, kita perlu komitmen dan konsisten untuk melakukannya. Untuk supaya kita bisa sampai finishing well. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh tadi ayat yang sudah kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Jadi kita perlu mengakhiri pertandingan yang baik ya dan harus sampai mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman ya. Ini penting buat saya dan saudara untuk terus kita berjuang ya, berjuang sampai di garis akhir. Kita akhiri pertandingan kehidupan iman kita ini ya dengan baik ya, mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Dan yang kedua, ya selain kita punya komitmen dan konsisten, yang kedua supaya kita bisa finishing well, tidak kompromi ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, di situ dikatakan kenapa Demas ini meninggalkan Rasul Paulus. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Alasan Demas meninggalkan Paulus ya, meninggalkan pelayanan karena dia lebih mencintai dunia ini. Dia tidak lagi fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, mungkin saudara ketika saudara melayani Tuhan, ya, banyak tantangan, banyak tawaran-tawaran yang dunia ini tawarkan, ya. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi ketika saudara berkomitmen, saya tetap mau mengiring Engkau Tuhan. Mungkin perlu kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ya, itulah yang menjadi satu panggilan buat kita anak-anak Tuhan untuk kita harus terus berjuang, finishing well sampai di garis akhir. Saya ingat ketika kami diizinkan Tuhan di bulan September kemarin kami melayani di Eropa. Salah satunya kami singgah di satu kota yang namanya Munich di Jerman. Ya. Nah, ketika kami melayani di satu gereja di sana, kebetulan doa malam, ya, Beston begitu. Kami menunggu jadwal doa malamnya tuh jam 7 malam. Kami tiba itu setengah 7. Lalu mendekati jam 7, gembala sidangnya datang. Terus kemudian kami ada di ruangan itu, di gereja tersebut. Kami tunggu jemaat Tuhan. Gak ada yang datang, saudara. 1 jam kami tunggu gak ada yang datang. Tapi akhirnya kami tetap berdoa. Selesai kami berdoa, baru kemudian Bapak Gembala ini bilang, aduh ibu-ibu, dan apa yang kami doakan itu sebetulnya itu yang menjadi satu eh, hal yang memberi kepastian buat dia. Karena pada hari itu sebetulnya dia diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan antara dia harus bekerja secara sekuler atau dia full time untuk melayani Tuhan menjadi gembala sidang. Saudara tahu kalau di Eropa ini banyak gereja-gereja akhirnya dijual, gembalanya nggak fokus lagi di dalam pelayanan karena memang yang pertama, banyak kan itu di sana itu mereka lebih memilih gitu ya, maaf ya, mereka lebih banyak berpikir dengan cara berpikirnya mereka gitu loh. Mereka berpikir, oh saya tanpa saya harus beribadah pun Tuhan berkati saya kok, saya bisa memperoleh apa yang saya inginkan gitu ya. Lalu bukan hanya itu gitu ya, tetapi di Eropa juga eh, mereka
maaf ya, apa namanya, fokusnya bukan lagi kepada Tuhan gitu ya. Karena kebetulan kami melayani di gereja itu dekat dengan apa, Bayern Munchen Stadium gitu ya. Satu klub nasional Jerman yang sangat terkenal di sana. Gitu. Dan hari itu Bayern Munchen lagi bertanding dengan Manchester City. Saudara tahu apa yang terjadi? Gembala ini bilang gini, ini jemaat saya banyak pergi nonton, Bu. Gitu. Jadi mereka lebih memilih nonton daripada Beston gitu. Dan gembala ini bilang, saya sempat tadinya tuh sudah hampir tanda kutip ya frustasi gitu ya. Karena menghadapi jemaat yang seperti ini. Tapi Bapak Ibu ya, ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, ya, kami nggak pernah kenal Bapak ini gitu ya, gembala ini. Lalu ketika ada pesan Tuhan yang kami sampaikan kepada Bapak ini, akhirnya dia di situ dia menangis, dia bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Karena tadinya dia sempat berpikir untuk meninggalkan pelayanan dan lebih memilih ke dunia sekuler. Itu. Lalu saya berkata, kalau Bapak pilih dunia sekuler, terus ini gembala domba-domba ini siapa yang beri makan gitu ya. Iya Bu, saya tadinya sempat meragukan pemeliharaan Tuhan. Saya bilang tidak, Bapak harus terus bertekun. Kabar baik itu harus terus diinjili. Bahkan kalau ketika ada jemaat Bapak seperti ini satu tantangan untuk kita merebut jiwa-jiwa itu bagi kerajaan Allah. Nah, tawaran dunia begitu besar, saudara. Antara memilih mencintai dunia ini atau tetap terfokus pada kebenaran firman Tuhan. Terfokus untuk memberitakan Injil kerajaan itu bagi seluruh umat manusia. Ya, ini yang membuat Demas ini meninggalkan Rasul Paulus. Ya, meninggalkan pelayanan karena apa? Karena dia lebih mencintai dunia ini. Jangan hati kita melekat kepada dunia ini. Kita memang ada di dunia ini, tapi kita tidak menjadi duniawi. Ya, kita memang ada di dunia ini, tapi dunia ini, kalau orang Jawa bilang itu apa? Numpang ngombe, ya, hanya numpang minum. Tujuan akhir kita bukan di dunia ini. Tujuan akhir kita di rumah Bapa kita di sorga. Ya, jadi biarlah hati kita jangan mencintai dunia ini sekalipun kita ada di dunia ini. Ya, nah kekurang tegasan menjadi penyebab utama seseorang berkompromi. Ya, ketika kita berkompromi, kita nggak tegas, kita nggak punya satu determinasi, ya, untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu yang membuat kita jadi berkompromi, seperti yang dilakukan oleh Demas tadi. Ya, kita perlu belajar tentang ketetapan hati ini kepada Daniel dan rekan-rekannya. Ketika mereka sampai di Babel, mereka berketetapan hati, tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Ya. Wow, itu satu komitmen yang luar biasa, saudara. Ya, sampai si pelabur itu bilang, nanti kalau kamu kurus gimana? Enggak, boleh diuji. Ternyata mereka lebih 10 kali lebih hebat daripada orang-orang berhikmat pada waktu itu. Karena apa? Mereka tegas. Ya, seringkali orang tegas itu memang kadang-kala nggak disukai ya, saudara. Tetapi eh, itulah yang bisa membuat kita bisa finishing well. Ya, kita tidak berkompromi. Nah, kurang tegas berkata tidak pada waktu seharusnya berkata tidak, dan kurang tegas untuk berhenti pada waktu seharusnya kita berhenti, dan akan membuat kita berkompromi. Kita tahu waktunya kita udah bilang harusnya kita ngomong tidak, ya. Tapi kita mulai berpikir, aduh jangan-jangan ntar kayak gini gini gini, lalu kemudian kita mulai berkata, ya sudahlah, ikut sudah. Nanti kalau saya nggak ikut sama-sama, saya nanti dikucilkan. Saya nanti begini begini begini. Saudara, ketika engkau menempatkan pikiranmu ya lebih dahulu ya daripada menempatkan hatimu, membuat keputusan yang benar tuh harusnya dari hati bukan dari pikiran. Ya, tapi pikiranmu lebih dahulu menguasai hatimu. Yang timbul itu apa? Kompromi. Yang timbul adalah pikiran-pikiran yang jahat. Tapi ketika kita menempatkan hati kita dahulu, hati yang benar dulu, ya di hadapan Tuhan, ya, mempertimbangkan segala sesuatunya itu dari hati kita, ya.
baru naik ke pikiran kita. Kita akan punya ketegasan gitu ya. Ketika kita melibatkan Roh Kudus akan bicara dalam hati kita, minta tuntunan Tuhan. Nah, ini apa sehingga kita membuat satu keputusan yang benar, ya. Kurang tegas untuk berhenti. Ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita berhenti, ya. Pada waktu yang seharusnya kita berhenti akan membuat kita jadi berkompromi. Ya, selanjutnya ini sama. Nah, ketika kita berkompromi, maka kita berhenti melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita terus melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Itu karena kita kompromi. Ya. Waktu kita berkompromi, kita nggak berhenti melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kompromi. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Saul. Ya. Padahal Tuhan sudah memberi tegas kepada Saul. Bunuh itu Raja Agag, ya, dengan semua penduduknya, semua hewan-hewannya harus dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul kompromi, ya. Dia justru menyelamatkan Agag. Dia suruh memilih lembu-lembu yang tambun dengan dalil, ya, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Seolah-olah benar. Tapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kita akan terus melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang dilakukan oleh Saul. Dan oleh sebab itu dia tidak bertobat. Karena apa? Dia berkompromi, membuat Tuhan karena hatinya kompromi terus ya, membuat hatinya itu jadi terkorupsi, terkikis. Bahkan yang paling paling menyedihkan, hatinya jadi rusak gitu ya. Dia karena dia cemburu, dia iri hati kepada Daud ya. Dan yang puncaknya apa? Roh Tuhan sudah undur daripada Saul ya. Oleh sebab apa? Kompromi tadi. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus berjuang untuk finishing well sampai di garis akhir. Dan kita lihat orang yang konsisten, komitmen dan konsisten. Kita tahu Pastor Billy Graham, ya, reference Billy Graham, dia lahir 7 November 1918 di Charlotte, Amerika, meninggal 2018, 100 tahun umurnya saudara. Ya, Tuhan beri beliau itu panjang umur sampai bisa mencapai 100 tahun. Karena apa? Dia komitmen dan konsisten. Dia tidak berkompromi. Beda dengan temannya tadi Charles Templeton. Ya. Justru di tengah perjalanan ya tahun 51 dia menjadi ateis. Tetapi Billy Graham tetap konsisten memberitakan Injil. Tokoh kebangunan rohani di Amerika pada abad 20, penasehat rohani beberapa presiden Amerika, dan berkhotbah kepada 215 juta orang via satelit. Siapa dia? Billy Graham. Dan luar biasanya sampai di akhir hayatnya, sampai putih rambutnya, ya, dia terus mengakhiri pertandingan sampai di garis akhir. Dan dia tetap memelihara iman. Dia menjadi inspirator bagi kita anak-anak Tuhan untuk kita terus berjuang sampai di garis akhir. Nah, dia tokoh yang kebangunan rohani pada abad ini yang bisa menjadi teladan buat saya dan saudara. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama komitmen dan konsisten, yang kedua tidak kompromi, dan yang ketiga adalah tetap fokus pada tujuan Tuhan. Ingat, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita yaitu kita kembali kepada Bapa di surga. Tujuan Tuhan buat saya dan saudara, setiap kita punya destiny ya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus terus berjuang menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita harus fokus terus, ya, fokus dengan mata yang tertuju kepada Kristus, karena
dengan kita tertuju kepada Kristus, ya, fokus kepada Kristus, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi penderitaan, ya, kita melihat, ya, di ayat ini dikatakan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, kita tekun, ya, memikul salib, ganti sukacita yang Tuhan sediakan, mengabaikan eh, kehinaan, tapi kita lebih memilih bertekun memikul salib kita. Dan kita lihat bahwa Yesus, ya, itu menjadi satu teladan sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk menyelesaikan tugasnya. Dan oleh karena dia menyelesaikan semua kehendak Bapa itu, taat-taat sampai mati-mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, dia diberikan nama di atas segala nama, segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, itu dilimpahkan, diberikan kepada Yesus. Wow, satu luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Dan bukan itu aja, sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, oleh sebab itu, mari setiap kita, ketika kita mau mengakhiri eh, perjalanan hidup kita ini, kita mau finishing well, kita tetap berfokus kepada Kristus. Mungkin kita menghadapi banyak tekanan, mungkin kita menghadapi banyak penderitaan. Tetapi ingat, ya, kita terus melakukannya dengan terfokus kepada Kristus. Sehingga waktu kita fokus kepada Kristus, ya, kita percaya di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Karena tanpa penderitaan, tanpa tidak ada juga kemuliaan. Ya, itu satu paket. Jadi ketika kita percaya, kita melihat kepada Kristus, dia menderita buat saya dan saudara. Tapi di balik itu semua ada kemuliaan Allah yang sudah Allah siapkan buat saya dan saudara. Dan yang terakhir, ya, kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Minta maaf, ini saya belum selesaikan tulisannya. Ya, perlu menjaga hati kita terus di dalam kewaspadaan. Karena apa? Dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, jadi ada 4 poin yang saya perlu garis bawahi. Kita punya komitmen dan konsisten. Lalu kemudian kita tidak kompromi. Kita tetap terfokus kepada Tuhan. Dan untuk bisa kita memelihara eh, mengakhiri pertandingan yang baik di garis akhir dan tetap memelihara iman, kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di ayat yang lain di Tesalonika dikatakan banyak mereka yang bukan hanya mencintai dunia ini saja, yang membuat imannya itu menjadi kandas, ya. Dan hati nurani mereka itu jadi terkorupsi dan mengakibatkan iman mereka menjadi kandas. Ya, kita berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu, mari kita perlu menjaga hati kita. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Ketika hati kita baik, maka yang keluar pun baik. Meresponinya dengan baik. Tetapi kalau hati kita yang perbendaharaan kita ini, yang kita simpan adalah sesuatu yang jahat, maka yang keluar juga itu ada yang jahat. Pikiran-pikiran yang jahat, ya, pembunuhan, percabulan, itu dimulainya dari hati. Seseorang tidak akan selingkuh, maaf ya, tidur di tempat tidur bukan dengan pasangannya. Sebelum itu dia lakukan, itu dimulai dari hatinya yang tidak setia. Hatinya yang tidak berkomitmen, hatinya yang tidak menjaga konsistensi komitmennya dia dengan pasangannya, apalagi dengan Tuhan. Ya, kalau dia menjaga komitmen dan konsisten, perselingkuhan itu tidak akan pernah ada. Ya, oleh sebab itu mari kita perlu mengakhiri menjadi orang-orang yang finishing well, ya, di dalam segala hal kehidupan kita. Ya, tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Ya, dengan segenap hati, apapun juga kita lakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, karena apa? Ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, ya, upah yang daripada Tuhan itu yang akan diberikan buat saya dan saudara. Ya, di ayat yang terakhir dalam Kolose 3 ayat yang ke 23 dan 24 saya akan bacakan, ya. Ini ayat yang terakhir sebagai satu apa?
kunci untuk kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau upah yang daripada Tuhan itu nggak pernah salah alamat. Amin. Ya, upah yang daripada Tuhan itu tidak akan tertukar. Ya, jadi kita nggak perlu iri hati dengan orang lain. Ya, lakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan itu yang melihat hati kita. Ya, karena Tuhan itulah yang menguji setiap hati. Ya, kenapa bukan kakak-kakaknya Daud, Eliab, Syama yang dipilih untuk menjadi raja menggantikan Saul? Karena apa? Manusia itu melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati loh, saudara. Ya, sekalipun Daud itu ada di penggembalaan, Daud tidak diperhitungkan oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya. Tapi Tuhan kenal siapa Daud. Saudara, ya, upah yang daripada Tuhan tidak akan pernah tertukar. Upah yang daripada Tuhan tidak akan pernah salah alamat. Selama apa yang kita lakukan, ya murni, ya, dari hati kita untuk Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini katakan, kamu tahu bahwa Tuhanlah yang akan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Jadi itu sudah ditentukan sama Tuhan sebagai upah. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya. Mari, biarlah 4 hal ini yang saya bisa bagikan malam hari ini untuk kita bisa finishing well. Kita percaya kalau kita melakukannya untuk Tuhan, ya, dan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan menerima upah yang sifatnya yang kita bisa kita nikmati selama kita ada di muka bumi ini dan di kekekalan. Ya, itu luar biasanya upah yang daripada Tuhan. Jadi 4 hal, kita perlu komitmen dan konsisten. Yang kedua, kita tidak berkompromi. Yang ketiga, tetap terfokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, ya, mari lakukan segala sesuatunya, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan cara apa? Kita terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Biarlah 4 hal ini menjadi perenungan buat saya dan saudara sampai kita bisa menyelesaikan pertandingan yang baik di garis akhir dan tetap pelihara iman. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan, makananku ialah melakukan segala kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tidak ada kata berhenti di tengah jalan. Tidak ada kata menyerah. Harus selesai, tuntas, tas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau Allah yang hidup. Engkau yang akan terus berbicara dalam hati kami. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Karena adalah suatu kebahagiaan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada host. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu April yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Luar biasa ya. Finishing well. Selesaikan dengan baik sampai tuntas sepanjang akhir hayat. Ya, Amin. tadi sudah Haleluya. disampaikan resume ya ataupun ringkasan dari penjabaran apa yang firman Tuhan Ibu sampaikan ya. Eh, Tadi yang pertama komitmen, kemudian konsisten, kemudian tidak kompromi, lalu harus tegas,
Fokus. lalu pakai hati. Dari fokus ya Hati Fokus, tadi. yang baik, hati fokus. nurani yang baik ya. Pakai hati nurani yang baik. Tadi dua contoh sampel, mulai dari yang tercatat di Alkitab dan PR atau public relation ya. Yang pertama yaitu Saul yang berkompromi ya dengan besar. Segala hal dia berkompromi, tetapi berbeda, different dengan eh, Daniel terus Sadra Mesa Abednego ya, sehingga mereka diangkat bahkan menjadi menteri dan lain sebagainya ya. Sapa dulu. Nah, oh, oh iya 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 betul. Oh iya betul. Maaf, doa syafaat dulu. Nanti kita bisa bicara lebih jauh lagi ya. Satu pujian Bu Noni. Betapa aku mencintai di dalam hidupku ini, tak pernah sendiri jalani hidup ini, kau Yesus menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu beri bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Masih kita sikap mengheningkan hati kita ya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Rasakan bahwa Tuhan senantiasa mencintai kita juga. Betapa aku mencintai